Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Vanda kembali hadir menjumpai kawan-kawan semuanya dalam kanal restorasi tentunya. Kali ini di studio saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh salah seorang yang memiliki peran penting di Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Siapa dia? Mari kita langsung saja. Assalamualaikum Kakak Aristan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Vanda? Baik Kakak. Ya, Kakak Aristan ini merupakan sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah Kakak ya. Ya, Kakak bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, alhamdulillah. Iya, pantasan kelihatan Kakak cerah, merona, Ganteng tidak? ganteng sekali Nah, Kakak. saya kira itu yang penting. Ya, Kakak mungkin kita bisa langsung saja. Selama ini kan saya biasa panggil Kakak Kakak Aristan. Ya. Apakah nama Kakak hanya Kakak Aristan atau ada nama panjangnya lagi? Aristan saja. Aristan saja ya. Kalau panjang itu ada juga. Ada lagi apa? Aristan, biar panjang gitu. Kakak berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara di sini semua atau di mana? Di sini semua di Palu. Di Kayu Malue. Mana semua adekku ya? Saya lupa sudah di mana semua orang. Tapi Kakak memang asli sini ya? Asli sini, saya orang Kayu Malue. Lahir besar di Kayu Malue. Kemudian keliling kemana-mana. Terakhir ada di sini. Kalau boleh tahu Kakak tahun berapa lahirnya ini? Karena saya lihat agak mirip, kita tidak beda jauh ini Kakak kalau masalah umur ini. Makanya saya rahasia saja. Saya lahir tahun 69, toh? 54, hampir 55 tahun yang lalu. Berarti sudah ulang tahun Kakak? Atau Belum. Oh ya. Sahabat restorasi, ini ada bocoran berarti Kakak Aristan belum ulang tahun. Nanti tunggu infonya kapan Kakak ulang tahun. Ya Kakak, kalau boleh tahu Kakak, riwayat pendidikan Kakak dari SD sampai SMA itu di mana? Apakah di Kota Palu atau mungkin pernah di daerah lain? Tidak, saya sekolahnya di sini saja. SD itu di Kayu Malue. Saya tamat tahun 81, tidak salah ya. Kemudian SMP di SMP Negeri Taweli. Saya anak SDN Impres. Oke. Kayu Malue, kemudian SMP Negeri Taweli, tamat tahun 84. Kemudian Sekolah Pertanian, SPP Masidera. Saya tamat 87. Kemudian kuliah di Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan di Universitas Sarula Kota tercinta. Oke. Kakak, sebelum Kakak terjun ke dunia politik ya, apa yang pernah Kakak lakukan? Apa sih dengar-dengar info Kakak dulunya seorang aktivis? Ya orang bilang begitu, sebetulnya saya ini mengalir saja. Mau dibilang aktivis itu kan sebutan orang kan sebetulnya, toh. Jadi di zaman mahasiswa itu kebetulan saja kan begitu. Saya kuliah 87, kemudian di akhir 90-an itu ada pergolakan politik kan. Itu di zaman Orde Baru di mana orang dilarang ngomong politik, dilarang kumpul-kumpul kan. Nah, sementara banyak orang merasakan banyak tekanan-tekanan hidupnya waktu itu toh. Petani, tanahnya diambil toh. Buruh ditindas di pabrik gitu kan. Masyarakat ada digusur dari wilayah hidupnya. Ada banyak yang terjadi. Ya, saya kebetulan mahasiswa pencinta alam di Fakultas Pertanian, suka keliling kampung, naik gunung, turun gunung kan begitu. Saya juga menyaksikan banyak hal terjadi di pedesaan kan begitu. Bagaimana petani hidup dalam kesulitannya. Ada banyak kasus-kasus waktu itu. Kasus perampasan tanah. Oh, berarti itu yang melatar belakangi Kakak sampai menjadi seorang aktivis gitu ya? Kata orang aktivis, tapi bagi saya mengalir saja. Saya bertemu banyak teman-teman yang punya concern yang sama, gitu. Ya. Melakukan advokasi terhadap petani, terhadap buruh, ya maka jadilah aktivis kata orang kan begitu. Bagi saya itu biasa saja Biasa sebetulnya, saja, ya. kan karena memang situasinya begitu, keadaannya begitu, dan saya terlibat dalam urusan itu. Ya Kakak, kalau boleh tahu, apa yang melatar belakangi sampai Kakak terjun ke dunia politik? Apa ya, mungkin karena latar belakang saya sebagai mahasiswa pencinta alam, kemudian sesudah itu saya banyak terlibat dengan teman-teman di NGO waktu itu. Awalnya saya itu bergabung di Yayasan Evergreen Indonesia, toh.
Yayasan Evergreen satu lembaga swadaya masyarakat di Palu di zaman itu ya bergerak dalam urusan advokasi masyarakat kan gitu. Ada banyak yang kami kerjakan di sana waktu itu. Misalnya ada satu kasus perampasan air minum di daerah Dolo Barat kalau tidak salah waktu itu. Itu sumber air bagi masyarakat di sekitar situ, baik untuk air bersih maupun untuk sumber pertanian. Kemudian tiba-tiba ada satu perusahaan yang masuk diizinkan oleh pemerintah mengambil sumber air itu untuk kepentingan komersial mereka. Ya. Nah, kami melakukan pembelaan terhadap masyarakat warga situ karena bagaimanapun itu menjadi sumber kehidupan yang penting bagi masyarakat. Kemudian ada banyak kasus yang lain. Selain itu saya ingat pertama kali itu gabung dalam advokasi Lorelindo. Waktu ada rencana pembangunan PLTA Lorelindo yang akan menenggelamkan 4 desa di sana. Saya juga terlibat bersama teman-teman di sana di Evergreen. Ada banyak waktu itu, tidak hanya Evergreen, ada Yayasan Tanah Merdeka, ada Yayasan Merah Putih Palu yang waktu itu dipimpin oleh guru saya Nasution Camang. Jadi Tion Camang salah satu orang berperan selain almarhum Dedeng Alwi, almarhum Haidar Laujeng, kemudian ada Arianto Sanggaji, itu mereka yang menjadi guru bagi saya terlibat dalam aktivitas advokasi seperti itu. Nah, saya kira begitulah perjalanannya sampai kemudian terlibat dalam partai politik, bukan? Di tahun Aktif, berapa itu Kakak? Kira-kira? lupa persisnya ya. Toh. Saya itu aktif di LSM itu sejak tahun 96. Saya menjadi Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah. Kemudian menjadi Dewan Nasional Walhi tahun 99 sampai tahun 2002 kalau tidak salah. Kemudian saya pernah aktif di Yayasan Pendidikan Rakyat untuk advokasi masyarakat di Pegunungan Kamalisi, gitu kan, masyarakat ada di sana. Juga terlibat dalam advokasi nelayan Teluk Palu, terlibat dalam pembentukan Serikat Nelayan Teluk Palu untuk mengorganisir kekuatan nelayan untuk advokasi dirinya sendiri. Kemudian ya lupa saya ya tahun-tahunnya, tapi di tahun-tahun itu ya saya pernah di yayasan dari YPR, kemudian saya bergabung dengan guru saya Nasution Camang di Yayasan Merah Putih Palu. Kami juga banyak bekerja untuk pemberdayaan dan advokasi. Selain advokasi masyarakat, waktu itu kami juga mulai melakukan pendidikan demokrasi. Saya ingat salah satu program kami itu adalah demokratisasi pedesaan di Lubuk Banggai waktu itu, di Toili dan sekitarnya, bersama dengan advokasi petani yang tanahnya dirampas oleh investasi perkebunan sawit. Kemudian panjang ceritanya kalau dasar itu dari IMP. Kemudian saya menjadi koordinator Direktur Jatam Sulawesi untuk advokasi ekspansi pertambangan yang banyak menciptakan masalah-masalah sosial lingkungan waktu itu. Yang paling terasa waktu itu rencana pembangunan ini sekarang tambang Citra Palu Mineral di Paboya, kemudian tambang galian di pesisir barat Teluk Palu, kemudian saya juga terlibat tidak hanya di Palu ya, karena sebagai koordinator Jatam Sulawesi itu saya mengkoordinatori advokasi jaringan tambang di Sulawesi. Saya terlibat juga dalam advokasi tambang Newmont di Buyat, Minahasa di Sulawesi Utara, kan begitu. Apalagi ya dari Jatam, kemudian itu di tahun-tahun yang di mana tekanan cukup luar biasa terhadap aktivitas. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini orang boleh ngomong apa saja. Ya, kan dulu kan hanya orang-orang yang memiliki keberanian untuk bicara, mengkritik pemerintah, membela masyarakat, kan gitu. Sekarang kan orang bisa apa saja, ngomong apa saja, kan gitu. Itu situasi di mana orang harus betul memiliki komitmen untuk bisa membantu dan mengkritik pemerintah. Ya, kemudian di tahun lupa saya, tapi di tahun awal pertama ini terlibat dalam urusan politik elektoral ya. Di awal keluarnya peraturan pemerintah yang membolehkan ikut
pasangan calon perorangan untuk kepala daerah. Nah, itu kemudian menjadi ini. Titik awal pertama untuk terlibat dalam politik elektoral. Saya bersama dengan sahabat saya, Mutmainah Corona, atau Kakak Neng, Ya. yang lebih kenal sekarang juga sama-sama di Nasdem. Waktu itu kami mencalonkan diri sebagai pasangan calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Donggala dari jalur perseorangan, Ya. walaupun kemudian tidak lolos ya. Ini juga proses politik yang menarik, menjadi banyak pelajaran-pelajaran bagi kami semua tentunya kan begitu. Nah, seperti aktivitas sebelumnya di LSM kan begitu, aktivitas politik ini juga berjalan bersamaan dengan pengorganisiran dan pendidikan masyarakat. Jadi untuk pengumpulan dukungan masyarakat sebagai prasyarat, sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah itu kami juga menyelenggarakan itu advokasi dan diskusi di kampung-kampung. Waktu itu Sigi dan Donggala belum mekar. Jadi kami melakukan pertemuan itu dari ujung ke ujung, dari Owama sampai ke Kulawi, dari Watu Sampu sampai ke Jadi sudah keliling Kakak ini ya. sampai ke daerah Palolo kan begitu, mengumpulkan masyarakat, mendiskusikan, membangun kesadaran bersama kenapa politik elektoral ini harus diambil oleh kita kan begitu. Nah, itu titik awal pertama. Nah, karena sebelumnya kan kita tahu lah di era sebelum reformasi ya, orang tidak punya ruang untuk berbicara kecuali di ekstra parlemen di jalanan. Tapi ketika ruang politik terbuka, yang kita juga sudah bisa terikut dalam politik elektoral kan begitu, maka kemudian itu ruang itu diambil oleh kita juga, termasuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah melalui jalur independen itu di tahun, lupa saya persisnya. Kemudian di tahun 2010 2011 ketika pertama kali Nasdem didirikan dan hadir di Sulawesi Tengah, saya terlibat bersama teman-teman membangun partai ini. Merintis Kakak ya. Ya, sejak tahun 2010 2011 kira-kira begitu. Di sanalah awal keterlibatan intens saya di Partai Nasdem sampai dengan hari ini. Ya. Kira-kira begitu cerita singkatnya. Ya Kakak, tadi kan kita sudah tanya-tanya tentang riwayat sekolah Kakak, terus organisasi Kakak sampai ke partai seperti apa. Sekarang boleh Kakak, saya mau tanya yang lebih in-depth lagi Kakak, ini tentang keluarga. Iya. Ya, ini Kakak orang tua sekarang di mana? Orang tua saya di Kaimalue. Ayah saya sudah meninggal 9 atau 10 tahun yang lalu ya. Atau Ya. ibu saya masih sehat, alhamdulillah, umur 84 tahun sekarang. Tinggal sama adik perempuan yang ketiga saya di Kaimalue. Oke, saudara-saudara semua ada di sini Kakak ya. Alhamdulillah. Satu tuh tinggalnya di Kawatuna, satu tinggal di Mamboro. Ya. Nah, jadi kami semua ada di sini di Palu. Nanti kalau mau kumpul-kumpul dekat Kakak ya. Alhamdulillah kan bisa Nggak perlu. kumpul keluarga di rumah Iya. rumah mama di Kaimalue. Betul. Kalau untuk istri Kakak, itu awal mula ketemunya di mana? Istri saya itu kebetulan juga anak mahasiswa penyinta alam di Fakultas Hukum, anak Kumtapala, junior jauh saya sebetulnya. Di angkatan 93 kalau tidak salah di Kumtapala. Saya Mapala senior yang gagah kira-kira Iya. gitu kan Oh, gitu. gitu. Dia membuat dia jatuh cinta pada saya. Nanti tanya sama dia ya kenapa dia jatuh sama saya. Tapi perjumpaan kami di sana, kami sama-sama mahasiswa penyinta alam di Universitas Lako. Ya. Gitu. Nah, Untuk anak berapa orang Kakak? saya punya anak 2 orang laki-laki sekarang. Sekarang yang besar ada di mana? Yang besar ada kuliah, yang kedua itu jadi polisi. Nah, Yang barusan ini Kakak ya? ya, ya. Oh ya Kakak, kalau boleh tahu ini ya, boleh diceritakan sedikit tentang pertemuan Kakak tadi sama istri ya. Ya. Itu kira-kira siapa yang jadi macomblang atau memang terjadi begitu saja? Itu seperti apa? Saya kira Allah yang mempertemukan lah, kira-kira begitu. Istri saya itu orang Kulawi, ibunya orang Besusu, bapaknya lahir besar di Besusu, di Lolu, di Maesa, Iya. begitu. Ya saya kira begitulah Allah mempertemukan dan kami berjodoh. Tahun berapa menikah kemarin Kakak? Menikah tahun 2000, Tahun 2000 ya. Berarti yang paling besar sekarang usianya? 23 tahun, Yang kedua? 19 tahun. Oke Kakak, tadi dari tim kami sudah mendapatkan beberapa foto-foto Iya. pribadi Kakak. Itu ada foto yang zaman Kakak masih rambut gondrong, terus ada kayaknya kegiatan-kegiatan pada saat
menjadi aktivis ya kakak ya. Ya. Boleh dijelaskan kakak satu-satu? Kalau yang gondrong itu Nah, yang pada gondrong saat itu kapan? foto-foto pada saat ini ya, memfasilitasi pendidikan demokratis pedesaan kalau tidak salah waktu itu bersama Yayasan Merah Putih. Tuh, jadi fasilitator bagaimana waktu itu kan penting sekali bagi kita membangun kesadaran Ya. masyarakat karena 32 tahun masyarakat kita di bawah tekanan Orde Baru itu betul-betul apolitis kan begitu. Dia tidak memiliki awareness terhadap hak-hak politik dia Ya. kan begitu. Nah, sementara seluruh urusannya berkaitan dengan keputusan-keputusan politik negara kan begitu. Sehingga uh, di zaman-zaman itu kasus-kasus penggusuran kan banyak sekali itu kan begitu dan masyarakat kita tidak punya ini ya, tidak punya keberanian karena memang tidak memiliki kesadaran atas hak-hak politiknya itu. Ini perlu dibangun kesadarannya bahwa dia berhak mempertahankan ruang hidupnya, mempertahankan tanahnya, berhak atas pekerjaan di negeri yang berdaulat ini, kira-kira begitu. Nah, itu salah satu foto menjadi fasilitator untuk bagaimana berdiskusi bersama dengan masyarakat di pedesaan untuk membangkitkan kembali kesadaran mereka bahwa mereka berhak atas negara ini, kira-kira begitu. Kira-kira umur berapa itu kakak? Lupa saya ya, Yang pasti itu umur 30-an mungkin kakak. belum. Saya ya 30-an ya kira-kira ya. 30-an kakak sudah jadi 20. fasilitator. Iya, 26, 27, 25, 26, 27 ya kan. Di Palu kakak atau di Iya, mana di itu? Palu. Itu di Banggai. Oh, di Bangkai. Kalau kegiatan itu di Banggai, itu pendidikan demokratis pedesaan bersama dengan guru saya Nasution Camang, Direktur Yayasan Merah Putih. Iya. Kami berkeliling pedesaan di Banggai. Jadi mengorganisir masyarakat untuk mempertahankan tanahnya yang terancam karena ada banyak investasi di sana, toh? Ya. Itu sawit, migas dan seterusnya. Masyarakat harus siap menghadapi itu, sehingga negara juga menghormati keberadaan mereka sebagai warga. Nah, berkeliling saya dengan guru saya itu, toh? Ya. Mengorganisir masyarakat kan begitu. Ya kira-kira begitulah. Ya. Sampai lahir apa yang Serikat Tani Toili ya waktu itu. Jadi output dari kegiatan itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat kemudian mengorganisir menjadi Serikat Tani Toili. Mulai Serikat Tani Toili mereka berorganisasi, mulai melakukan pembelaan terhadap diri mereka sendiri kan begitu. Kira-kira begitu. Kakak, ini saya mau tanya, kakak mengambil disiplin ilmu pertanian, Fakultas Pertanian jurusan peternakan. peternakan. Terus SMA juga saya pertanian. tapi saya lihat kalau dari cerita kakak tadi bisa saya simpulkan kakak lebih banyak kalau implementasinya ya itu advokat. Kenapa kemarin tidak ambil hukum kakak? Saya juga tidak paham. Makanya saya bilang saya kira hidup saya mengalir begitu saja. Ini bukan soal pilihan kan begitu saja kan begitu. Ini soal keyakinan kan begitu bahwa hidup itu mesti berguna, bermanfaat untuk orang banyak kan begitu. Ketika di depan kita melihat ada penindasan begitu kira-kira bahasa kerennya waktu itu, maka kemudian kita juga terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap itu. Saya kira begitu saja waktu itu. Sehingga ini bukan apakah saya sekolah hukum atau sekolah pertanian sekolah apa, bukan soal itu, bukan itu soalnya. Soalnya adalah di depan mata kita ada banyak penggusuran, banyak penindasan, banyak orang yang tidak berdaya dan kita harus terlibat di sana. Kira-kira begitu. Keterpenggalan hati nurani kita. Oke. Kakak, saya dengar kan kakak mencalonkan ya ini untuk mengikuti di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Iya. Itu bukan kali pertama ya kakak? Jadi jejak politik saya itu di politik elektoral ini, tadi saya sudah cerita, calon independen di Donggala bersama sahabat saya, yang saya kira partner diskusi dan yang baik, Ibu Mutmainah Corona, Kakak Neng. Sesudah itu, waktu itu saya bersama teman-teman di Partai Rakyat Demokratik mendirikan Partai Persatuan Nasional Papernas. Itu salah satu upaya untuk mengintervensi ruang politik elektoral. Kenapa itu penting bagi kita? Karena bagaimanapun
kehidupan rakyat yang selama ini kita advokasi, begitu kira-kira kesadarannya. Nah, itu ditentukan oleh bagaimana keputusan-keputusan politik di ruang-ruang politik itu, di DPR, di eksekutif, kan gitu. Nah, selama rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut nasib dia, kan begitu, maka selama itu pula eh, persoalan-persoalan yang dialami mereka, baik urusan berkaitan dengan hak-hak atas ruang hidup mereka, hak-hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, atau hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan, itu juga tidak akan serta-merta dipenuhi negara. Karena kita tahu bagaimana negara itu menjadi alat politik bagi kaum berduit, kan Ya. kira-kira begitu, toh. Nah, kalau kaum berduit ini menguasai seluruh ruang-ruang keputusan politik, maka kemudian konser negara, keberpihakan negara bukan kepada bagaimana rakyat yang tertindas ini, tetapi bagaimana kepentingan bisnis dan kepentingan politik ekonomi mereka di ini ya. Ya. Oleh karena itu kami selalu berupaya untuk bagaimana terlibat dalam, kebetulan ruangnya terbuka ya. Kita juga boleh ikut mendirikan partai, boleh menjadi anggota DPR Ya. dari jalur partai politik. Maka kami mendirikan itu Partai Persatuan Nasional Pepernas. Saya menjadi sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah waktu itu, walaupun kan kemudian upaya itu gagal karena juga tidak bisa lolos Iya, iya. pemilu. Iya, itu kira-kira begitu ya. Kemudian kakak mencalonkan lagi. Kemudian di Nasdem, Mm-mm. kenapa saya harus dapat Nasdem kan gitu? Nasdem adalah salah satu partai yang saya yakini dengan visi restorasi Indonesia itu akan mewakili, akan merepresentasikan keresahan-keresahan dan harapan-harapan masyarakat yang selama ini bersama-sama saya, bersama kami di apa namanya di NGO waktu itu. Nah, di Nasdem lah kemudian saya sampai hari ini gitu kan. Tahun 2020 pada saat pemilu wali kota, Wali kota ya. saya juga terlibat Ya. bersama Nasdem ini menjadi calon wali kota walaupun kalah kan. Tapi itu adalah upaya politik yang sungguh-sungguh saya lakukan dengan kesadaran penuh bahwa eh, keberpihakan saya tidak akan pernah berubah. Keberpihakan saya sampai dan hari ini kepada rakyat tertindas itu juga semakin kuat dengan melihat situasi politik hari ini di mana masyarakat itu kan semakin tidak berdaya ketika demokrasi pasca reformasi justru dibajak oleh para oligarki, kira-kira begitu. Saya yakin betul, kalau kita tidak mengintervensi ruang politik yang sedang terbuka ini, maka sampai kapanpun kepentingan oligarki itu akan semakin menguat untuk menyingkirkan seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat yang berhak atas negara ini kan. Kita tahu lah bagaimana situasi yang terjadi saat ini kan begitu tuh. Misalnya cerita yang paling membedakan kemarin kasus Rempang di itu, bagaimana warga Melayu yang turun-temurun harus singkirkan karena atas nama investasi kan begitu tuh. Dan ada banyak kasus yang seperti yang terjadi hari ini kan gitu. Keyakinan-keyakinan seperti itu yang membuat saya bersama teman-teman saya yang mantan aktivis dulu itu ada di Partai Nasdem ini itu. Untuk mewakili, untuk merepresentasikan suara dan harapan warga yang selama ini harus didengarkan oleh negara. Kalau dulu itu disuarakan melalui jalan-jalan, demonstrasi ekstra parlemen, karena memang tidak ada ruangnya. Sekarang ada ruang terbuka. Kita berpartai politik, kemudian berkesempatan atau berpeluang untuk menjadi anggota DPR yang mewakili warga yang resah dari DPR. Insya Allah, saya tetap dengan keyakinan itu. Kenapa saya memaksakan diri saya untuk tetap mencalonkan diri saya? Bukan hanya karena saya mau gagah sebagai anggota DPR, bukan itu urusannya bagi saya. Bukan sekedar bagaimana menjadi anggota DPR supaya menjadi ini ya naik kelas dalam satu sosial sebagai anggota. Bukan hanya itu, tapi keyakinan saya dulu luar parlemen dulu yang saya bawa sampai hari ini itu bahwa saya harus menyuarakan kepentingan warga yang hari ini disingkirkan oleh negara. Yang negara tidak pernah peduli sebetulnya. Nah, negara ini kan seperti ini ya, dia lebih banyak melakukan kuasi, kan? Kepalsuan kepedulian kepada warga ini kan, gitu kan. Misalnya bicara soal kesejahteraan, yang paling banter hari ini negara kalau bicara kesehatan rakyat hanya bicara soal jaring pengaman sosial kan begitu. Tapi tidak benar sungguh-sungguh bagaimana memberikan rakyat untuk berdaya kan begitu. Semua kepentingan investasi, semua kepentingan modal kan begitu. Ini harus dibicarakan, ini harus disuarakan kan begitu. Dan di mana orang bicarakan di parlemen. Oleh karena itu saya yakin betul dan saya berharap tidak hanya saya, ada banyak kawan-kawan saya di Partai Nasdem ini yang juga mantan aktivis, ada Mutmainah Corona, ada Kadafi, ada itu kawan-kawan saya lama yang saya berharap mereka juga bisa ada di parlemen, toh. Kenapa mereka penting ada di parlemen? Pertama, saya percaya betul
keberpihakan. Kalau bicara ideologi paling Iya, sederhana adalah keberpihakan aja. betul. Tidak usah bicara ideologi besar. Iya. Ideologi ada keberpihakan. Saya percaya betul Mutmainah Corona, Gaddafi, saya dan semua teman-teman mantan aktivis yang hadir di Nasdem ini berkeyakinan keberpihakannya adalah kepada warga yang disingkirkan oleh negara ini, kira-kira begitu. Jadi kenapa saya harus menyalonkan diri di Nasdem? Ya. Kenapa saya juga berharap teman-teman saya mantan aktivis tetap ada di DPR? Karena kami ingin membuktikan, kami ingin memperjuangkan sebagaimana kami dulu berjuang di jalan-jalan. Kira-kira begitu. Dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kakak ini bisa menjadi contoh juga buat saya mungkin sama sahabat-sahabat restorasi dimanapun berada. Kalaupun kita jatuh, jangan pernah berputus asa. Kita terus mencoba, dan terus mencoba. Kita kan dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa untuk hidup. Iya. Selama kita dikasih kesempatan, maka rahmat anugerah itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kan? Insya Allah menjadi ibadah kan begitu kan. Kalau kita bisa membuat orang tersenyum saja itu berpahala, bagaimana kalau kita bisa memperjuangkan hak orang bisa berdiri tegak kan begitu. Oke. Oke kakak, sebelum untuk closing statement kita, mungkin ada Ya. pesan-pesan kakak buat sahabat-sahabat restorasi di rumah. Untuk sahabat restorasi bahwa kehidupan rakyat hari ini tidak baik-baik saja. Kita berkewajiban untuk terlibat dalam urusan politik perpartaian ini untuk membuat rakyat menjadi baik-baik. Jadi tidak sekedar retorika politik kalau kita berpartai, tidak sekedar bersenang-senang kalau kita berpartai, tidak sekedar ikut-ikutan kalau berpartai, tapi kita punya harapan, punya cita-cita. Berpartai adalah jalan untuk mengabdi pada rakyat yang hari ini tidak baik-baik saja hidupnya. Kira-kira begitu. Maka berpartai dengan sungguh-sungguh kan begitu toh. Demikianlah perbincangan kita bersama Kakak Aristan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa sosok kakak Aristan di matanya kakak? Aristan ini saya mulai bersahabat dengan dia itu sejak 90-an lah, gitu. Sejak mahasiswa sama-sama sebagai seorang pekerja sosial, penggiat sosial, atau orang bilang aktivis, sampai sekarang. Jadi sama-sama di beberapa LSM, kemudian di Walhi, dan di beberapa di Jatam, termasuk di Kontras. Ya. Kami sama-sama dalam rangka proses itu. Nah, selama proses itu ada satu hal yang menurut saya menarik di Aristan ini. Dia adalah orang yang sangat konsisten dan selalu yakin memperjuangkan apa yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Dia akan sangat konsisten dan teguh berada di pihak rakyat yang digusur, yang yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari negara. Saya kira itulah. Artinya saya optimis sampai sekarang kalau melihat konsistensinya, insya Allah dia adalah sosok yang patut untuk kita jadikan teladan bagi perjuangan rakyat. Saya kira itu.